Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Mantani, dan pada kali ini akan kita ulas terkait dengan doa bait penawar hati. Jadi diriwayatkan dari Abu Bakar As-Sibli rahimahullah, salah seorang tokoh ulama ma'rifat, dalam munajatnya dia pernah berucap, Ilahi inni uhibbu an ahabbalaka jami'a hasanati ma'a fakri wadufi fakaifa la tuhibbu sayyidi an tahabani jami'a sayyati ma'a ginaka maulaya anni. Ya Allah, aku ingin menghibahkan semua amal baikku padamu dalam keadaan lemah dan butuh padamu. Engkau pun tidak ingin menghibahkan semua keburukan padaku karena engkau tidak butuh padaku. Jadi ini ucapan munajat Abu Bakar As-Sibli, seorang makrifat, ya, ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dosa-dosanya itu tidak akan merugikan Allah, ketaatannya tidak akan menguntungkan Allah, gitu ya. Tapi itulah harap, gitu ya, harap dari seorang makrifat untuk menginginkan, gitu ya, amal baiknya, gitu ya, itu memang diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pada akhir hidupnya mendapat hal terbaik. Kemudian beberapa ulama juga pernah mengijazahkan syair-syair untuk dibaca, ya, setiap kali sholat Jumat, usai sholat Jumat, syair yang boleh jadi teman-teman sudah sudah familiar, ya, dan boleh jadi sudah dibuat lagu, gitu ya, nasyid, gitu ya, kalau nggak salah juga ikhtilaf, gitu ya. Jadi baiknya adalah Ilahi lastu lil firdaus ahla wal aqwa ala nari jahimi fahabali taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi wa ma milni mu'amalatal karim wasabbitani ala nahjil karim. Ya Tuhanku, aku bukanlah ahli syurga, namun aku juga tidak kuat berada dalam neraka jahim. Maka terimalah tobatku dan ampunilah dosaku, karena engkaulah yang maha pengampuni dosa-dosa besar, dan perlakukanlah aku seperti perlakuanmu pada orang mulia, serta tetapkanlah aku di jalan yang lurus. Ya, jadi pasti sudah sering, ya, mendengar bait ini, ya. Jadi bait ini adalah sebuah i'tiraf, pengakuan dosa seorang hamba, gitu ya, bahwa dosanya itu banyak, gitu ya, tapi nggak sanggup juga, gitu ya, nggak sanggup juga kalau ditempatkan di neraka, sehingga memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosanya dan disampaikan, gitu ya, ditetapkannya, diistiqomahkan di jalan lurus, gitu kan. Walaupun tadi, ya, merasa bukanlah ahli syurga juga, gitu. Kemudian dikisahkan pada suatu hari Abu Bakar As-Sibli datang kepada Ibnu Mujahid. Tiba-tiba Ibnu Mujahid merangkul dan mencium keningnya. Kemudian Ibnu Mujahid ditanya tentang penyambutannya begitu hangat tersebut. Dia menjawab, di dalam mimpi aku melihat As-Sibli datang menghadap Nabi. Kemudian Nabi berdiri dan mencium keningnya. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian kepada As-Sibli? Beliau menjawab, itu dikarenakan
Setiap dia usai mengerjakan salat fardu selalu membacakan 2 ayat, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Kemudian Asli mengucapkan setelah diucapkan ayat tadi, Asli mengucapkan Sallallahu alaika ya Muhammad, semoga salat terlimpahkan kepadamu wahai Muhammad. Lantas aku bertanya langsung kepada Asibli tentang bacaan apa yang dia amalkan usai melaksanakan salat. Dia menjawab sama dengan yang di atas. Ya subhanallah gitu ya, begitulah seorang ahli makrifat gitu ya, tutur katanya, perkataannya ya, kedekatannya gitu ya, itu benar-benar menunjukkan ya kedekatan kepada Rasul dan Allah itu sangat dekat gitu ya. Dan kita pun bisa sama gitu ya. Boleh jadi tadi Asibli itu amalan konsistennya adalah mengucapkan ataupun selalu membaca 2 ayat ya. 2 ayat surat At-Taubah ya, ayat 108 dan 109 setiap hari sholat fardu, dan itu dengan amalan itu ya dimimpikan gitu kan oleh orang lain, beliau diciumi keningnya oleh Rasulullah. Subhanallah gitu ya, Masya Allah ya, betapa bagaimana ya perasaan kita dicium keningnya oleh Rasulullah, luar biasa kan ya. Maka jika kita menginginkan hal seperti itu, kita harus mempunyai tadi ya amalan konsisten yang kita lakukan gitu kan ya, setiap hari gitu kan. Apakah mau tadi ya yang seperti Asyibli lakukannya membaca 2 ayat At-Taubah gitu kan, atau konsisten sedekah gitu kan, tiap pagi konsisten sedekah, atau konsisten zikir tiap pagi saya konsisten zikir ya, insya Allah gitu kan, kekonsisten ini akan memberikan dampak gitu ya. Dampaknya apakah memang terasa di dunia ataupun nanti ya akan terasa di akhirat kelak. Tapi yakinilah itu kan semua amalan konsisten yang akan kita lakukan pasti akan memberikan ya dampak terbaik kepada kita ya. Semoga kita diberikan keistiqomahan ya, ketetapan untuk senantiasa bisa mengamalkan ya amalan-amalan dengan konsisten gitu ya, dan dijauhi ya dari hal-hal yang menjauhkan kita gitu ya dari kebaikan ataupun dari ya dari hal-hal yang yang tadi ya yang disampaikan oleh para ahli makrifat, yang banyak amalan yang bisa kita. Insyaallah demikian yang bisa disampaikan ya. Selamat menunaikan ibadah Syawal, semoga kita bisa menjalaninya dengan baik dan sudah memasuki 10 terakhir ya, manfaatkan dengan baik gitu ya, manfaatkan dengan baik, maksimalkan dengan baik ya, karena boleh jadi kita tidak bisa mendapatkan kembali Ramadan yang tahun ini gitu ya, walau ya tahun depan dapat kita mendapatkan lagi atau tidak gitu ya. Ya maksimalkan ya 10 terakhir dengan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lakukan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan ya, maksimalkan, paksakan gitu ya, paksakan gitu ya, karena nilai kebaikan pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.